Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kembali lagi berjumpa dalam Sapa Kalsel, dan di pagi hari ini kita akan membahas seputar judi online yang kini sudah menjadi perhatian penuh pemerintah. Pemerintah merilis data dari 2,37 juta pengguna. 2% diantaranya adalah anak-anak yang berada di usia 10 tahun ke bawah, dan juga 11% diantaranya juga adalah anak-anak remaja begitu dari usia 10 sampai 20 tahun. Dan untuk membahas tentang perkembangan judi online ini, di studio sudah hadir psikolog dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ibu Santi Komalasari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sehat, warahmatullahi Ibu? wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Oke. Ibu, kalau melihat perkembangan sekarang ini tentang judi online, seperti apa sih, Bu, dari kacamata psikolog gitu? Melihat sekarang itu penggunanya itu bukan hanya dari kalangan orang dewasa, tapi sudah merambah pada anak dan remaja, seperti itu. Iya, baik. Terima kasih sebelumnya. Ini fenomena yang sangat-sangat menarik dan lagi happening banget dan perlu menjadi perhatian luar biasa bagi kita semua. Tentu kita sangat miris dengan data yang tadi disebutkan ya, nggak nyangka banget gitu bahwa dari 2,37 juta, 2% diantaranya di bawah 10 tahun dan 11% diantaranya di usia remaja. Tentu ini menjadi sesuatu yang fenomena yang perlu diulik lebih dalam karena tidak sepatutnya hal tersebut terjadi gitu. Ini pasti ada hal-hal di luar diri si anak yang karena anak itu kan sifatnya dia imitasi ya, dia mengikuti begitu. Dia mengikuti dari yang ada di lingkungan, terutama orang yang sering sekali ketemu dengan dia begitu. Nah, sehingga apalagi kalau sampai sudah ditetapkan bahwa dia kecanduan begitu, nah itu udah next level lagi dari pengguna begitu. Nah, itu ada hal-hal yang berkaitan dengan kecanduan yang perlu diatasi dengan sangat serius begitu. Ada kemungkinan besar anak itu tidak mengetahui kalau itu judi gitu. Nah, kalau untuk anak-anak, karena terutama yang kita bahas di bawah 10 tahun dulu barangkali, itu dia memiliki pengetahuan yang masih terbatas. Kalaupun dia mengerti, itu pasti lingkungan sekitar yang memberitahunya, atau dia zaman modern sekarang ya, dia mengakses sendiri informasi tersebut dari internet begitu. Jadi 50-50, dia tahu atau tidak itu judi online. Pada saat dia mengakses, bisa iya bisa tidak. Nah, tetapi pernah dilakukan survei di dalam game itu kadang ada di bagian bawah atau di sisi sebelah mana itu iklan yang muncul, dia kecil memang bentuknya tapi berwarna-warna kayak cahayanya tuh membuat kita tuh jadi tertarik gitu. Jangankan anak-anak, kita orang dewasa aja kadang jadi memang pengen ngelihat itu apaan sih gitu. Nah, kemungkinan besar anak-anak itu nggak tahu kalau itu adalah iklan judi online, tapi karena dia menarik gitu ya, terus fokus perhatiannya jadi ke situ, rasa ingin tahu muncul, curiosity atau rasa ingin tahu anak-anak tuh kan sangat besar. Nah, apalagi dia merasa pegang kuasa di handphone begitu, lalu dia klik. Nah, barangkali itu menarik bagi si anak, lalu dia coba-coba gitu. Jadi ada sebagian yang mengatakan bahwa tadinya anak tidak tahu, coba-coba, iseng-iseng mencet dan seterusnya, sehingga itu bisa terdeteksi bahwa dia sebagai pengguna. Karena kan ketika kita menggunakan handphone ada isian identitas kan dan seterusnya begitu, sehingga kedeteksi dia masih anak-anak. Tapi kemudian untuk yang sudah mengerti bahwa dia pas coba-coba ternyata mendapatkan hasil gitu. Misalnya nih, dia kan biasanya, kalau saya belum pernah sama sekali memang untuk mengikuti judi online ya, karena tidak tertarik. Tapi barangkali ketika kita mengikutinya itu ada hal yang harus diisi terlebih dahulu nggak sih? Biasanya kan ada rekening barangkali atau nomor handphone barangkali dan seterusnya. Tapi kalau anak kan nggak mungkin juga dia tahu rekening kan, seperti itu. Gitu. Top up ini mungkinnya top up pulsa, mungkinnya seperti top up itu. pulsa dan seterusnya barangkali. Nah, jadi mungkin ke arah situ. Artinya ada yang harus diisi. Nah,
Saya juga nggak tahu tipe-tipe judi online yang beredar itu apakah sedetail dan seribet itu, atau ada yang cuman pencet ikut, baru nanti kalau dia dapat atau menang baru mengisi identitas. Nah, bisa juga kayak gitu kan ada. Nah, jadi buat anak yang tadinya tidak mengerti kemudian dia coba-coba, itu mungkin dia akan sambil lalu saja. Tapi kalau anak yang mengerti coba-coba tapi dia mencoba-coba lalu dia mengerti, apa nih, congratulations misalnya, apalagi ada kayak lambang-lambang selebrasi misalnya gitu, yang menarik gitu. Terus apa ini, dan kebetulan dia punya akun apa barangkali kan, lalu dimasukkannya, terus dia mendapatkan, dia mempelajari bahwa itu adalah mendapatkan keuntungan bagi saya. Nah, bagi si anak ini. Nah, lalu kemudian, prinsip di dalam psikologi adalah sesuatu yang menyenangkan pasti diulang. Sesuatu yang menyenangkan itu pasti diulang, seperti itu. Okay. Nah, ketika dia menyenangkan, dia mungkin bisa beli sesuatu yang tadinya dia tidak bisa misalnya, lalu dia mengulangi lagi. Dan prinsip di dalam judi online kan juga seperti gelombang ya, dia menyeret dulu, betul. Kan, biar bisa menyeret kan dia memberi dulu gitu. Makanya disebut seperti gelombang, dia datengin terus kemudian dia mengajak dan tenggelam bersamanya. Oke. Berarti kalau misalkan sifatnya coba-coba, dia berarti sendiri dong. Ya. Tapi kalau misalkan dia terpengaruh oleh lingkungan, misalkan dengan teman-temannya, itu sangat besar juga atau bagaimana? Sangat besar juga. Nah, anak-anak ini kan dia biasanya ada peer groupnya ya, anak-anak apalagi remaja yang sangat engage atau lekat gitu dengan peer groupnya atau teman segrupnya gitu. Nah, ketika teman-temannya asik main, aku kemarin dapat ini loh, aku apalagi ceritanya sambil senang, excited gitu, dia pasti akan apa sih, ajarin Pang. Akhirnya ada proses belajar di situ. Ketika ada proses belajar, temennya berhasil, dia kok enggak, ulangi lagi. Jadi dia si anak itu dia tidak akan tahu bahwa itu salah atau tidaknya, begitu, seperti itu. Barangkali, tapi buat yang mengerti. Tapi secara psikologi untuk anaknya itu emang begitu, secara umumnya. Betul, secara umum asal usulnya, karena anak ini kan kadang mereka punya keterbatasan dalam berpikir, ya kan, dia belum bisa berpikir kompleks seperti orang dewasa. Yang ngecek dulu nih, ini bener apa enggak ya, ini kok agak aneh ya. Nah, kita kan bisa menelusuri ke situ. Tapi kalau anak-anak ini seru, rame gitu. Jadi hanya atas dasar kesenangan saja berarti ya. Iya. Oke, kita tahan dulu. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Baik saudara, kita kembali di Sapa Kalsan dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Ibu, berarti kan atas dasar kesenangan, berarti dia mengabaikan bahwa itu adalah benar atau salah, itu adalah nomor kesekian begitu untuk biasanya generalisasi tabiat anaknya. Iya, betul. Karena bisa jadi dia tahu bahwa itu judi online, judi gitu ya. Tapi barangkali dia berpikir bahwa ini beramian. Makanya ada dua perspektif yang mengatakan bahwa bagi yang tahu, bisa jadi dia mencari tahu pada akhirnya. Tapi kalau teman-temannya rame, lingkungannya kayak gitu, dia bisa jadi tetap ikut. Karena kan mereka mungkin dianggapnya wajar gitu. Iya, betul. Apalagi misalnya ada yang bilang ke salah satu temannya, misal jangan kasih tahu orang tua atau jangan bilangin siapa-siapa nih, buat kita aja misalnya gitu. Dan karakteristiknya mereka itu engage di dalam kelompok sehingga ngikut-ngikut aja gitu. Nah, kalau anak-anak tuh rentannya di situ. Makanya jadinya nggak ketahuan. Dan mungkin nih bagi anak-anak yang juga terbiasa dengan game, yang kadang mesti
beli apa, supaya bisa dapat senjata apa. Hmm. Nah, barangkali yang tidak diizinkan oleh orang tuanya, dari situ bisa arahnya ke situ. Jadi kayak semacam permainan aja jatuhnya. Ya, Itu oke, bagi oke. anak-anak Hmm. gitu yang di bawah 10 tahun. Tapi kalau yang mereka mengerti bahwa oh ini disebut dengan judi, ini di apa namanya Oh, di mungkin dalam mungkin mereka tidak bisa aha, membedakan antara game ini online dengan judi online-nya itu bisa seperti jadi itu, karena kan tipis-tipis mungkin seperti itu ya, gitu. ya bisa Hmm. jadi. Makanya itu yang disebut tidak mengerti tadi. Mhm. Tapi yang mengerti, nah ini bisa jadi dia kemudian mencari tahu, dia tanya sama gurunya, dia tanya sama orang tuanya, atau dia cari tahu di internet, disebutkan namanya apa gitu. Apa sih ini gitu. Nanti kan dia akan keluar, ini adalah ini kan biasanya gitu kalau di internet. Nah, terus dia tahu bahwa itu judi online, terus akhirnya dia berhenti. Bisa jadi juga begitu. Atau bisa jadi lanjut. Nah, jadi dari dua kelompok ini, yang ini tadi memang nggak ngerti sama sekali, dikira itu permainan aja, wajar aja dan seterusnya. Ini adalah anak-anak yang ngerti, bisa antara dua, dia berhenti atau lanjut aja karena teman-temannya juga bermain. Itu kalau tuh misalkan udah masuknya dalam klasifikasi anak remaja, berarti kan dia mungkin udah sedikit paham gitu kalau bisa membedakan bahwa ini adalah judi gitu, seperti itu. Nah, betul. Beda halnya dengan remaja. Kalau remaja dia cara berpikirnya memang belum bisa sekompleks orang dewasa, tapi sudah bisa berpikir mendalam. Nah, itu bedanya dengan anak-anak. Jadi dia sudah berpikir masalah keuntungan begitu. Bisa jadi dia sudah berpikir masalah keuntungan, bisa jadi dia merasa bahwa ini jati dirinya gitu kan, dalam proses pencarian jati diri, aku mampu nih, aku di umur segini aku bisa menghasilkan segini gitu, barangkali. Terus di karakteristik remaja juga secara pertumbuhannya dia sangat terpengaruh oleh suasana hati, kemudian terpengaruh oleh gejolak yang adrenalin itu gampang terpancing, yang kemudian ketika dia tertantang, dia mengalami satu dorongan yang ketika berhasil dia merasa senangnya tuh luar biasa gitu. Nah, jadi memacu adrenalin itu suka banget dilakukan oleh remaja. Nah, seperti halnya karakteristik judi online ini kan untung-untungan ya kan. Biasanya aku udah bisa, wah ini kok nggak bisa, coba sekali lagi lah, kali aja bisa, coba lagi lah. Nah kayak gitu. Dan itu dia merasa tertantang dengan itu. Dan akhirnya dia berambisi. Nah, tantangan, ambisi tanpa berpegangan kuat dengan ilmu, ya hancur. Ada karakter ini nggak Bu? Ada karakter yang secara perilaku itu bisa terdeteksi bahwa ini kok anak ada berbeda gitu, mulai dari anak ataupun remaja seperti itu, atau misalkan akan sangat mudah kelihatan kalau anak atau remaja ini mengalami kecanduan. Karena kecanduan itu prinsipnya sama dengan adiksi lainnya. Merokok, terus game, kecanduan game, sama ke judi online, kecanduan itu juga akan kelihatan. Akan mudah terdeteksi, kenapa? Karena dia nggak bisa lepas dari itu. Jadi ketika buka dia ngecek lagi, aku dapat apa enggak, tanggalnya berapa keluarnya, berapa hari lagi, kayak gitu-gitu. Nah itu akan mudah terlihat. Sama halnya anak kecanduan game, dia nggak bisa kalau nggak main game gitu. Nah sama kecanduan judi online, dia nggak bisa kalau nggak pasang, kalau nggak dia ngecek kapan ininya, kapan itunya, kayak gitu. Nah itu akan mudah terlihat. Ada perubahan sikap Bu dari situ? Perubahan sikapnya misalnya? Dia akan lebih condong untuk handphone nggak pernah lepas dari dirinya, gitu. Jadi dia nggak pernah lepas dari handphone, selalu ngecek. Terus kemudian ada muncul perilaku yang menunjukkan dia gelisah, gitu, nggak tenang. Bisa jadi sebagian ini kalau kita bicara remaja, bisa jadi dia jadi yang tadinya nggak terlalu banyak makan, dia jadi banyak makannya. Meskipun itu bisa jadi hormonal, tapi bisa jadi juga karena dia cemas, gelisah. Wah, apalagi kalau dia nggak dapet, padahal dia udah pakai uang sangu, misalnya kayak gitu. Nah itu terus, tapi dia berusaha ada yang bisa dilakukan untuk kemudian ikut lagi gitu. Nah perilaku yang muncul bisa dari situ. Yang pertama tadi dia selalu dengan handphonenya, siang, malam, pagi, bahkan tengah malam dia suka ngecek. Yang kedua, dia cenderung untuk ada perubahan, tadinya makan biasa jadi makan yang lebih banyak dan seterusnya. Itu kan gampang kelihatan. Atau yang ketiga, bisa jadi ada barang yang mulai hilang.
Kalau itu udah sampai jual-jual biasanya atau gadai-gadai. Kenapa? Karena prinsip adiksi itu tadi prinsipnya adalah menyenangkan diulang. Jadi dia akan terus gitu mengupayakan gimana pun caranya. Nah, prinsipnya juga sama persis kayak kecanduan narkoba yang ada 4 ong itu, nyolong, anu dan seterusnya. Ya, okay. Mungkin untuk secara realnya ketika anak itu biasa dikasih jajan misalkan dalam jumlah X gitu, tiba-tiba dia harus minta jajannya lagi, uang jajannya itu lebih dari X gitu. Mungkin itu menjadi jadi sebuah indikasi bahwa ini kenapa harus dicurigai begitu, seperti itu. Bisa jadi karena itu perubahan perilaku juga. Dari yang tadinya dia dikasih sekian nggak ada komen, sekarang kok minta tambah dan mulai merajuk-rajuk pula misalnya, atau misalnya itu buat jatah seminggu, jatah 2 hari udah habis. Kenapa nih, kan aneh. Padahal sebelumnya dia sama sekali nggak pernah gitu. Nah, itu patut dicurigai. Makanya orang tua itu selalu disarankan untuk mengetahui kondisi handphone anaknya. Jadi tidak boleh berpassword begitu. Jadi supaya bisa ngecek gitu. Normalnya untuk anak dan remaja itu berapa jam sih Bu untuk dia menggunakan media sosial ataupun handphone? Nah, kalau yang saya pernah baca nih untuk anak-anak, terutama yang di bawah umur itu 1 jam per hari. 1 jam per hari. Itu pun dicicil. Itu di bawah umur itu dari usia berapa? Di bawah 5 tahun, gitu. Supaya dia tidak lalu banyak terdistrak dengan hal yang ada di dalam gadgetnya, tapi lebih ke lingkungan. Begitu. Kenapa? Itu pun dicicil, nggak boleh 1 jam terus, jadi 15 menit atau 20 menit kemudian dan seterusnya. Itu per hari. Tapi kalau zaman sekarang anak sekolah itu kan semua akses di gadgetnya ya. Nah, berarti yang harus dilakukan adalah pendampingan. Tapi sekarang itu adalah itu tadi sih, handphone ini ada sebuah kebutuhan juga ketika itu berkaitan dengan sekolah. Dan juga ada mungkin ya ada apa ya istilahnya, bukan hiburan juga ya, mungkin seperti itu ya, antara kebutuhan dan hiburan mungkin kita harus bisa membedakan hal itu ya. Betul. Seperti itu. Kita tahan dulu Bu. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih saudara, masih di Sapa Kalsel dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini bersama psikolog dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ibu Santi Komalasari. Ini agak-agak sedikit Ibu, kalau tahu misalkan ini tadi kan ada antara hiburan dan juga kebutuhan. Biasanya kalau kebutuhan itu kan berkaitan dengan sekolah gitu kan, seperti itu. Dan juga kalau misalkan hiburan mungkin bisa kita eliminir lah ya gitu kan, bisa kita bentengi gitu kan, seperti itu. Nah, ini bagaimana sih untuk mengantisipasi orang tua supaya anaknya itu tidak terlalu banyak untuk menggunakan handphone atau media sosial seperti itu? Iya. Nah, kalau kita bicara anak-anak itu memang 75% itu pengawasan ada pada orang tuanya idealnya. Jadi meskipun dia mengakses handphone untuk kebutuhan sekolah tapi itu di rumah, orang tua juga perlu untuk mendampingi. Begitu. Setidaknya tahu, ngecek nanti kemana ibunya datang lagi, kemana misalnya sambil ngapain datang lagi. Dan itu perannya tidak hanya untuk ibu tapi untuk ayah. Karena ada peran ayah yang tidak bisa digantikan oleh ibu. Di antaranya adalah ketegasan, begitu contohnya. Nah, beda halnya dengan remaja. Remaja ini kita perlu pendekatannya itu sebagai orang tua lebih agak ke arah teman. Agak ya, saya bilang tidak seperti teman sama sekali, karena harus tetap ada perbedaan. Nah, ketika orang tua itu berperan sebagai temannya tapi tetap berjenjang begitu ya sebagai orang tua,
Nah itu harapannya anak itu terbuka dan bisa memberikan akses kepada orang tuanya untuk ngecek. Tadi saya sempat spill karena penting banget pengecekan secara rutin dan acak dilakukan oleh orang tua untuk meminimalisir. Jangan sampai udah ketahuan dia udah kecanduan. Nah itu butuh treatment khusus dan jangka panjang. Gimana Bu treatmentnya kalau misalkan si anak itu udah kecanduan seperti itu? Nah, kalau kecanduan, kita bicara kecanduan ini berarti teori adiksi yang kita pakai. Jadi di otak kita itu ada zat tertentu yang memang sudah secara alami keluar yang sifatnya itu seperti morfin. Dia menenangkan, membuat rileks, membuat bahagia, membuat kita berasa dicintai, bisa mencintai dan seterusnya. Nah, itu akan otomatis terhenti. Pipa-pipa yang mengeluarkan zat itu ketika kita mengalami adiksi. Otak kita error. Contoh itu adiksi apapun ya, terutama juga judi online yang kita bahas pada hari ini. Sehingga caranya tentunya adalah membuat apa yang membuat kita itu menjadi adiksi itu jauh dalam jangka waktu yang lama, setidaknya bertahan abstinensi atau bersih gitu ya, tidak sama sekali dalam 3 bulan pertama. Nah itu yang paling sulit. Nah kemudian dinaikkan menjadi 6 bulan, jadi sama sekali tidak mengakses itu. Nah, tapi biasanya orang tua itu agak nggak tegaan ketika misalkan anak terus merengek atau misalkan anak terus nangis atau apalagi ngamuk-ngamuk seperti itu, pasti dia istilahnya jarak beberapa hari atau jarak beberapa minggu kemudian handphonenya dikasihin lagi dengan batasan-batasan seperti itu sesah saja dilakukan atau bagaimana? Secara perilaku tentu itu tidak bagus, pas, betul. Nah sehingga jadi orang tua tidak konsisten dalam memberikan. Jadi diperlukan adalah konsistennya si orang tua untuk mengawasinya itu ya, seperti itu. Dan memberikan treatment untuk tidak lagi membuka hal tersebut. Jadi setiap anak ini kan kita bahas gimana caranya kalau udah ketahuan nih, terus treatmentnya harus bagaimana gitu. Nah sebagai orang tua diharapkan setiap anak mengakses handphone atau gadget lainnya itu didampingi 90% setidaknya di luar jam sekolah. Misalnya yang di sekolah kan kita nggak bisa mendampingi ketika dia harus akses begitu. Itu mungkin untuk anak yang di bawah usia 10 tahun mungkin bisa didampingi. Tapi kalau remaja? Sama juga. Karena bagaimana caranya dia harus terjaga dari tidak mengakses judi online itu dalam 3 bulan pertama. Mulai dari seminggu pertama, sebulan pertama dan seterusnya. Idealnya berapa lama Bu orang tua harus mendampingi anaknya main game, megang handphone itu? Iya 6 bulan. Enggak, dalam sehari itu berapa jam gitu? Setiap anaknya membuka. Gitu. Jadi ada jam batasannya. Tapi kan orang tua kan sibuk Bu. Itu dia masalahnya. Nah ini adalah pilihan. Makanya idealnya juga kadang kita menyarankan kepada orang tua untuk ada jam handphone bersama atau jam non handphone gitu bersama. Jadi anggota keluarga sama sekali tidak mengakses. Nah ini kan sebagai bentuk punishment terhadap anak ketika dia ketahuan judi online. Apalagi kalau sudah sampai kecanduan, maka ini harus dilakukan tindakan tegas dari orang tua dalam rangka mengatur agar ketika dia mengakses itu betul-betul didampingi di luar sekolah ya, maksudnya kalau di rumah. Seberapa sesering mungkin agar diusahakan dalam 3 bulan pertama tidak ada lagi mengakses sama sekali. Karena kalau dia mengakses dan dia adrenalinnya terpicu lagi, terus kemudian zat yang tadi di dalam otak kita terhenti lagi begitu ya, sehingga tidak muncul, itu pasti akan gelisah, akan merasa nggak nyaman dan seterusnya. Itu ya mulai lagi dari 0 sampai 3 bulan ke depan. Bisa nggak kalau misalkan peran orang tua itu digantikan oleh orang lain? Karena misalkan dengan kesibukan orang tuanya dia bekerja atau apa gitu. Bisa jadi, tapi dengan komitmen yang sama. Dan kalau sampai sudah kecanduan harus ke ahlinya. Disarankan ahli perilaku memang adalah psikolog. Oh gitu. Jadi memang harus dibuatkan. Iya, dikonsultasi anaknya, konsultasi orang tuanya. Nanti akan dibantu bagaimana caranya untuk membuat aturan di rumah seperti apa. Terus konsistensinya harus dijaga tuh kayak gimana. Konsultasi, dan jika dibutuhkan perlu terapi perilaku. Ini terapi perilaku. Berarti anak ataupun remaja treatmentnya sama ketika itu dia kecanduan. Jadi apa istilahnya ya,
orang tuanya harus lebih ketat untuk mengawasi begitu. Betul. Ketika misalkan itu terlalu sibuk ataupun misalkan agak sedikit keteteran, lebih baik mungkin dibawa langsung ke psikolog gitu seperti itu. Iya, tidak keteteran pun harus dibawa ke psikolog juga karena ini berkaitan dengan penyimpangan perilaku. Kalau Betul. sudah ada penyimpangan perilaku. Iya, yang tadi kecanduan itu ya kecanduan, kan. oke. Terus kemudian diatur sedemikian rupa, misalnya nih boleh mengakses handphone hanya di jam sekian sampai jam sekian, yang orang tuanya bisa mengawasi atau orang yang terpercaya bisa mengawasi. Begitu. Oke, jadi itu mungkin bisa sedikit ngerem ya untuk untuk penggunaan handphonenya, terutama kan yang menjadi indikasi itu adalah judi online-nya mungkin seperti itu ya. Oke, terima kasih Ibu atas kedatangan di studio kami. Demikian saudara, perbincangan di pagi hari ini, kita akan kembali di episode berikutnya. Sampai jumpa.